Tepuk tangan untuk Gus Azmi. Para jamaah, sengaja Gus Azmi saya sandingkan duduknya di samping saya biar sama-sama gantengnya. Antum. Mohon maaf yang kurang ganteng di belakang saja. Jadi yang di depan khusus untuk pria-pria ganteng. Sama? Gus Bima, yo saya ganteng abae. Gimana ini langsung Gus Azmi nggih? Nggih. Sugeng rawuh, selamat datang Gus Azmi. Udah beberapa kali saya sepanggung dengan Gus Azmi, tapi karena kesibukan Gus Azmi juga, malam ini Gus Azmi alhamdulillah bisa hadir di majelis kita. Kayaknya udah nggak sabar nggih. Ya nanti kalau mau request nanti. Kalau mau request nanti. Sebentar Gus Azminya biar menata nafas dulu. Kan baru rawuh, baru datang. Biar menata nafas dulu. Sambil menguatkan iman. Karena yang di hadapan jenengan niki Gus makhluk-makhluk aneh. Ya Allah, matur suwun rawuhe Gus Azmi bareng sama uminya, terus didampingi sama Beb Farid juga. Biasa Beb Farid senengane ngintil ngono. Batin nanti jenengan backingi Gus Azmi ya. Tapi suaranya jenengan jangan terlalu dominan. Oke? Biar Gus Azminya nanti yang oke ya. Kita sholawatan dulu, nanti disambung ngaji, terus nanti terakhir mahalul qiyam. Oke? Monggo Gus. Saya Gus tahu. Nganone Gus. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sholli alaihi. Monggo niki saderengipun ngaos sareng-sareng kita sareng-sareng rumiyin mau sholawatan. Mugi-mugi kita sedanten ingkang hadir teng mriki angsal ilmu ingkang manfaah barokah sedanten. Ugi angsal ridhonipun Allah, angsal syafaatipun Rasulullah sedanten. Amin Allahumma amin. Tapi kula suwun niki mangke ketika sholawat diwaos ampun delok sholawatan tok, tapi nderek mau sholawatan sareng-sareng. Siap nggih? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa ma dhikruhum sunafi dhalam wa nurun lana bayna hadha al-anam سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تصعدوني بصفو الوداد فهل تمنحون
بكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Terus nanti lanjut mboten. Oke, ini Gus, ini ada hadir Mbak Nia Afi sama Mas Adit Afi. Ya, ini yang generasi-generasi seumuran saya pasti kenal. Nggih. Gimana kalau sekarang kita panggil Mbak Nia? Nah, ayo. Mbak Nia ke sini, Mbak Nia. Ayo Mbak Nia sama Mas Adit. صلوا على النبي محمد. Nah ini Mbak Nia ini. Dulu saya ngevote sama Mbak Nia. Ngefans saya dulu. Nah, Mas, duduknya di mana Mas? Di sini aja ya. Mbak Nia nih di sini juga ya. Ya wes enggak apa-apa. Sini Mbak Nia. Biar kenal dunia pesantren ya kayak gini. Gelem geletakne enggak gelem balik mulai. Kersane kenal kula, Mbah. Oh, potonganmu. Oh, Poki. Ya ampun. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Nia. Masya Allah. Eh, Sallu ala Nabi Muhammad. Mbah, mikir sih Mbah, mikir mana? Ayo gini Mbak Nia. Aku itu fanmu loh Mbak Nia. Ah, Mas Adit, Mas Saman geser sini Mas. Hah? Saman geser sini. Kulo celak kerpean kulo. Siapa? Niki batin kerpean kulo. Ya biar romantis ini. Nah, gini loh, biar romantis. Masya Allah. Ini dulu Mbak Nia sama Mas Adit ini terlibat cinta lokasi. Tepuk tangan untuk mereka yang keren luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Bah, Dalam niki kepleset lho kula, Bah. Saestu, Bah. Pripun? Nggih, ngapunten niki. Saestu. Saderenge ngapunten niki garwa kula niki dereng saged ngendikan Jawi. Heeh. Tiang medunten nyel. Iya. Tretan dibi, Bang. Tretan tibi. Apa cak Madura sareng kula? Nggih. Nek sekone oneng kula cak Madura. Beda PC-nya benya, Abah. Oh, jek kebetir. Pokoknya soal PC jek kebetir. Ancor PC-na telur. Masya Allah. Jadi Sri Mulatan ya. Masya Allah. Ini terus terang kita senang sekali bisa sampai nyampe di Sabilun Najah Simo ini. Apalagi bisa sowan. Saestu niki ya ini ki kula ngefans kalian Abayayan niki.
Jadi kalau beliau itu bilang dulu ngefans sama kita, wah itu keliru gitu loh. Karena secara takdir itu sudah dituliskan bahwa kita berdua itu ngefans sama beliau. Ngerayu tok ini aslinya. Asli ngerayu tok. Bukan, kemarin saya tahu Mas Adit sama Mbak Nia ini bikin konten. Itu yang diputar sama Mas Adit itu ceramah saya. Yang lawas di sini. Apa Mas judulnya Mas? Wong wedok tempatnya ning neraka. Kok bisa? Ngapunten saestu. Jadi mau klarifikasi di ceritanya. Jadi ceritanya mau tabayun, mau klarifikasi sama Abah Yai, apa benar seperti itu? Soalnya ngapunten, ini kalau kita sholawatan Abah Yai, ini kita berdua ini, kalian Mbah Din pun ngepir ini, saestu. Kalau tahun 2004 itu Mbah Din ikutan Nafi, wis langsung jalur tol, langsung lolos, langsung menang. Apalagi sekarang ada Gus Asmi, wah leren aku. Saya taruh mic saya gitu, pun tadi pendem mawon. Ya udah kalau gitu nggak tak panggil Mas, tak panggil Gus Adit. Astagfirullahaladzim. Gimana? Lah menawi niki Gus tenan, niki Gusti nyuwun ngapunten saestu. Bukan ibarat emas, ini Gus 24 karat. Kalau jenengan Gus sekarat. Alhamdulillah. Gitu. Paling enggak tesih Gus. Menawi sekarat nggih. Sekarat pun kan masih Gus. Nggih, alhamdulillah. Ya, jenengan itu kayak saya. Ngoten nggih. Gus sekarat. Kalau ini 24 karat. Ngoten. Nah, kalau jenengan sama saya sama. Oh, amin rezekinya. Hanya sekarat. Tapi lumayan, sekarat pun masih ada Gusnya. Daripada enggak sama sekali. Gitu loh. 1 karat itu loh, bahasa Indonesia ini kan sekarat. Oh, kamu bukan sekaratul maut. Coba pengen apa ya namanya suara emasnya beliau berdua. Walaupun beliau berdua udah lama meninggalkan dunia tarik suara, tapi saya yakinnya demikian pula jamaah bahwa suara emas beliau berdua tentu masih ada lah. Nggih? Nah. Bentar ngambil nada. Oh, ngambil nada. Tak pikir ngambil napas. Jadi ini kan baru belajar sholawat. Oh, belum nyapa loh tadi nih Mas Adit. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, ngapunten niki tiang kok kathah sanget niki ya, tiang pundi mawon niki. Iya, dari mana aja ini? Monggo ditanya. Oh, Ponorogo hadir. Oh, Surabaya. Surabaya. Ado-ado ning Bojonegoro ketemunya wong Surabaya meneh. Terus mana lagi nih yang paling jauh ini biasanya? Blitar hadir. Kudus, Malang. Kudus, alhamdulillah. Sidoarjo. Mojokerto. Kathah se-Indonesia Raya niki, Pak. Tadi yang nonton live-nya juga banyak. Dan alhamdulillah Mas Adit, kita rutinan Ahad Kliwon malam Senin Legi ini udah mulai 2010. Masya Allah. Jadi sekarang udah berapa ya? 15 tahun. Tetap alhamdulillah. Istiqomah ya Abah Alhamdulillah, ya. bisa istiqomah. Nggih, alhamdulillah. Dan saya jadi anak santri ya di sini piye kalau mondok ini biar pinter sholawat. Saya ikhlas, Bah. Kayak Gus Asmi ini loh. Kalau Mbak Nia mondok nggak mungkin jadi istrinya Adit. Gitu tak Gus. Mesti gitu udah ya, diambil, ya? mesti udah diambil sama Gus. Tadi ini saya juga khawatir kok, Bah. Ini bojoku diru'iyah moro sadar ngono kuwi piye ya. Makanya saya ingin jenengan tak panggil Gus Adit. Alhamdulillah. Pun bismillah. Ayo sholawatan bareng-bareng. Oh, noker peane. Enten. Ya iki mbaten tak kene mik kuwi ae, Mbah. Nah, jenengan pakai mik ini. Ndak iki. Nanti nyanyi juga nggak apa-apa kok ya. Ini baru belajar loh ya Pak ya. Bismillah. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Oh, masih disuruh nyanyi.
Saestu niki ndredeke dereng mantun lho niki. Kerepeannya itu loh. Niki enten Gus Asmi ten Ngajeng, niki enten Mbah Din teng Sudah mriki. kerepek ini, kerepeannya. Ngapunten ingkang kata kalepatan niki. Nyanyi sedikit. Nggih sedikit. nyanyi. Kersane fresh. Iya. Nyanyi bagianmu wae. Loh jangan duet ayo. Ojo kere-keran ning panggung didelok wong sandonya iki. Ada yang gitari apa enggak iki? Ada yang gitari. Ada kelinting-kelinting. Kelinting-kelinting Yang endi? gitari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyanyi nggih niki nggih, ngapunten deh niki nggih. Ya udah sedikit aja. Ngapunten nggih Gus, ngapunten ya Abah Yai. Enggak ada Nah, jurinya, kurang enggak ada jurinya. Enggak ada jurina piye lah iki wong-wong terpilih ning kene kok. Enggak pitch control katanya. Enggak Ya, pitch wes. control. Cepet wes. Cepet gas. Oh berdiri ya Allah, requestnya kok banyak toh. Kula mboten sarungan, Bu. Saestu niki. Ya wes berdiri, enggak apa-apa tak apa. Isin aku. Kowe wae. Berdiri. Sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Bojonegoro ketemu ini Allah, bunda-bunda ini kok ini- adik-adik. Ayo berdiri. Ini ki pengajiannya pun gangsal 11 tahun loh niki. Jangan Ayo sampai kasih tepuk dirusak. tangan, kasih tepuk tangan. Pernah berpikir untuk pergi, yang terlintas tinggallah. Alhamdulillah fix tua bareng. Sampai kapan sudahi sampai di sini? Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa. Jauh. Masya Allah. Jauh Darimu ku tak bisa. Jauh. jauh darimu. Wis bener kita itu leren dari nyanyi. Iya. Sudah bener. Asli enak aku suaranya di banget. Iya, enak apa? Cocok tenan. Nggak bisa Kok jauh coba dari dulu apa. aku ikut Avi 2 paling juaranya aku paling. Pun kula manut Yai. Monggo dilanjut apa nanti sampai Monggo jam dilanjut. 1 Mau. pagi ini apa? Ini orang-orang itu pengennya Adit sama Nia. Betul gak? Ayo lanjut Mas. Lanjut apa ikan dalam Lanjut. kolam lah ini. Ojo ikan dalam kolam iku dangdut piye to. Bocah iki wong totor-totorane. Lah ki malah request aselole. Piye to ya? Coba kita persiapan tadi ya tak siapkan aransemennya. Pak Parno mana Pak Parno? Oh enggak siap aransemennya. Ya insya Allah nanti pertemuan iya. berikutnya disiapkan Masya aransemennya. Allah. Ada gendangnya loh, tumplung. Ojo. Bisa. Kau begitu sempurna. Oh ya Allah request lagi. Di mataku kau begitu indah. Seumuran semua ini ya. Ya apa terus? Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa. Oh dirimu apa? Oh, gitu loh. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu Menghadapi semua hanya bersamamu ku akan bisa. Semua Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh
sayangku kau begitu. Semuanya sempurna. Sempurna buat malam Masya hari Allah, ini ya. tabarakallah. Padahal saya ini udah anak 2 loh, buktinya ini. Ya tapi gak lahir-lahir anaknya. Ya. Alhamdulillah, Jadi anaknya terus. belum lahir ini. Ayo lanjutkan dong. Lih ojo, wis lanjut. Tung. Langsung mungkin langsung. Saestu. Ini sekarang waktunya yang serius, Bah. Ini, Bah, gitu, Bah. Ngapunten, Bah. Ini kita sudah banyak mengganggu. Enggak, seneng banget jamaah seneng ya. Seneng. Saya itu orangnya umum Mas, jadi kita waktunya ngaji, waktunya happy. Alhamdulillah. Tapi saya suka nyanyi, saya tuh punya studio rekaman di sana itu pojokan boleh situ. Bah, ayo kita duet. Ayo duet sama aku, ayo. Nah, terus aku piye? Loh, kamu katanya sholawat, nggak mau Terus aku ganteni Pak Masud, apa kancanan karo Pak Masud ngono wae. Piye? Cocok. Ini tadi Mbak Nia begitu datang langsung Abah studio rekamannya di mana gitu. Tapi sampai sekarang belum tak kasih tahu. Ada itu di sebelah sana itu studio rekamannya. Berarti banyak adik-adik ini yang berbakat ya Abah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dulu abahnya? Lah menawi niku kula nggih sepakat gitu. Siapa dulu abahnya? Karena terus terang impression kita atau pengalaman kita bisa sampai ke Sabilun Najasimo ini, terus melihat santri-santriwatinya yang begitu banyak dan konon katanya di sini juga gratis. Ya bukan katanya, yang gratis kok. Masya Allah. Jangan bilang katanya. Kalau mau nyumbang aja, nggak usah kayak gitu. Cocok. Masuk ya. Orang kita kok konon katanya. Asli. Kalau mau nyumbang aja, nggak usah pakai kayak gitu. Monggo sedeler sedaya niku klune sampun enten. Jadi insya Allah barangkali buat siapapun baik yang ada datang di sini, baik pun yang nonton melalui YouTube live-nya Anza TV. Berarti kemarin salah ya kalau Anza Channel. Anza Channel Dan insya Allah Anza Channel subscribernya lebih banyak daripada subscribernya Adit. Iya. Aku ancen duwe YouTube, Bah. Ya iya emang udah gak payu. Anza Channel itu udah 3 juta lebih. Masya Allah. Iya. Bagaimana mau laku? Wong sekarang yainya yo nyanyi. Bubar jalan. Dan insya Allah jamaah yang mau ikut umroh bareng kami, insya Allah nanti Mas Adit, Mbak Nia juga ikut umroh. Masya Allah. Nanti kita di sana asyik nanti kita. Alhamdulillah. Di Makkah sama di Madinahnya insya Allah asyik nanti kita. Amin. Awal Agustus. Jadi sekarang bisa mulai nyelengi. Amin. Insya Allah. Oh, Mas Amam di Mas Amam. Iki langsung mendunia iki Mas iki. Amin. Amin. Pun. Ayo gimana Mas Adit sama Mbak Nia nyanyi lagi nggih? Ya, ampun. Ayo Mbak Nia, lagi Mbak Nia. Kula pun telas krepekane, Bah. Mungkin insyaallah wulan kajeng kula betok krepekan kalih. Kita latihan dulu aja sama apa. Ayo coba latihan di sini, ayo coba. Nggih. Loh, apa lo Ayo. ngeprank terus lo. Ayo Mbak Nia satu lagu lagi, Mas Adit. Yuk. Gak apa-apa, insya Allah nanti pertemuan berikutnya tak siapkan aransemennya. Gak apa-apa, aku seneng nyanyi kok. Aku udah punya beberapa album rekaman kok. Malah heker-hekeran. Yang ini iki rumah tangga to, Bah. Aku enggak, kalau sama istri aku enggak kayak gitu. Ya maaf, Bah, dulu kita ini bukan jebolan pondok tapi jebolan akademi fantasi. Iya. Yang jebolan pondok yo sakinah mawaddah warahmah. Kalau jebolan pondok malah parah gitu loh maksudku. Aku kalau sama istri aku bukan cuman kayak gitu, lebih parah. Astagfirullahaladzim. Adik-adik ini loh. Ayo bisa ini. Ya udah nyanyi bareng ya. Ya. Ikut ya adik-adik ya. Oh, ya Allah berdiri sekarang. Ayo. Ayo Mas Adit, ayo Mas Adit.
tunjukkan kemesraan kalian. Aduh, lunas, Mbah. Bismillah. Ya Mas, itu bagian dari sunnah Mas. Ya Mas. Ayo toh ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, ngono cek angele. Emang Mas Adit itu agak susah ya suruh berdiri ya? Iya, angel. Mas Adit ini nggak punya sosmed, angel pokoknya. Iya angel. Tapi insya Allah habis ini Mbak Nia saya pengen apa ya? Sosmed itu ternyata kalau kita gunakan dengan baik juga positif nilainya. Loh kok malah lu gue mana? Ya ini ngedikan kan nih saru toh ya. Sosmed itu juga media dakwah gitu Mas Adit. Insya Allah Mas Adit ini udah hijrah. Tuh. Mas Aditnya loh Abah, saya ya, masih mondok-mondok. Aku tahu. Iya. Mas Aditnya ini udah hijrah, tapi karena tak paksa, mau nggak mau harus mau. Saya ini orangnya suka maksa. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah kesini lagi, nggak usah kenal sama aku. Nah gitu. Enggak kalau dosa masa gitu aja dosa. Gitu loh. Ayo. Ya udah dangdutan nggak dosa ya berarti. Saya wes gas. Ayo gas. Ayo. Ayo adik-adik ini kan ya, iringi kita ya semua. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebanding kaca. Astagfirullahaladzim. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Loh saya nggak ngomong loh ya. Lanjut, mana musiknya nak? Dung, nggak diajari dangdut nggak apa-apa tabah nih. Yuk, lanjut. Wis, pausa musik. Loh, ya ampun. Kan, mana Ojo, musiknya? iki hadro iki hadro kudu orkes mono. Ayo. Ojo gelem cah. Loh, ini menghibur. Ojo gelem. Dong. Ojo. Iki hadro kok aja dangdutan saya ora keliru. Loh, ini tuh menghibur. Ya nak ya, kan ini hanya lagu. Bener menghibur. Ayo tung. Lah iki padha ya ini. Piye to ya. Ayo Damar, ayo. Ayo, dari awal. Loh, ojo wis langsung kuwi lho. Enggak dari awal. Mengko dhisik. Iki lho. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebanding kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dada lincah. Semua jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Sik. Lah iki Caca Hadro kok malah hafal lho. Piye Ini to, Cah? tuh maksudnya senyum-senyum dari jauh itu ta'aruf gitu loh. Masya Allah. Jadi ada maksudnya. Ini bukan. Nemu wae dalile ya. Jadi Ya. maksudnya itu jangan goda memeti dulu gitu loh, ta'aruf gitu loh. Masya Allah. Ya. Sudah cukup sekian, nanti saya dihujat sama netizen gimana Abah? Ya Allah. Oh tenang, ada Banza. Ya. Nanti Mbak Kalau Nia yang ini pengajian kok ngajak dangdutan, ya, ngoten. nanti yang dihujat saya. Masya Allah. Jadi gini ya jemaah, memang sengaja saya pisah. Jadi jenengan harus bisa membedakan. Kalau sholawat ya sholawat, dangdutan, monggo, ndak apa-apa. Makanya tak kasih waktu sendiri. Gus Azmi sholawatan, Mbak Nia mau nyanyi, saya ngaji, gitu loh. Masya Allah. Ini bukan termasuk wala talbisul haqqa bil batil. Wong di dewek-dewekno kok, gitu loh.
Yang nggak pas itu yang justru malah yang nggak pas itu kalau solawatan dibikin dangdutan. Itu malah yang nggak pas. Kalau mau dangdutan, dangdutan silakan. Saya juga suka lagu dangdut kok. Saya juga suka kok lagu dangdut. Ayo duet dangdut sama aku nih ya. Pertemuan. Malam ini. Oh, malam Malah terakhir. terakhir. Pertemuan yang lain. Bah, ojo bah. Lo kan Ragilem mulih bocah nggak ada mengko. musiknya. Nah, jadi gini, dibedakan para jamaah. Ketika kita bersolawat, ya kita bersolawat. Jadi mohon maaf ya, mungkin kalau ada yang bilang, lo ini wala talbisul haqqo bil batil. Kita tahu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya justru sengaja saya kasih contoh. Ketika tadi kita berzikir, full kita berzikir. Khusyuk mboten? Khusyuk mboten? Pak Bos Kaji Tri Sunarji sampai nangis-nangis. Iya. Enggak barbar lah nangis. Ini ada lagi Pak Bos beras Mas Andi dari Jember. Terima kasih itu juga nyuplai beras ke kita. Nangis-nangis. Ketika kita berzikir, berzikir. Waktunya kita ibadah, ibadah. Waktunya kita happy, happy. Setuju? Ya ngono, urip yo aja nggo petentengan, gitu loh. Ngapain sama urip petentengan? Apalagi membahas hal-hal yang enggak jelas. Wayang solawatan, solawatan. Gus Azmi mulai kecil solawatan. Kadang-kadang ada lagu yang dikoplo-koplo dikit. Ada nyanyi-nyanyi. Ibu, Gus Azmi nyanyi ibu. Setuju? Setuju? Gus, ibu. Gus nggih, matur suwun Gus. Kula lek Gus Azmi nyanyi ibu niku wis pokoke tak empet-empet tetep gak kuat kula. Karena saya merasakan mulai kecil sudah tidak mendapatkan belayan kasih sayang ibu, tapi bagaimanapun tanpa beliau saya nggak ada di dunia ini. Jadi ketika setiap Gus Azmi menyanyikan lagu ini, wis tak empet-empet sik mewek ae aku. Jadi matur suwun Gus, jadi artinya gini, syair itu kan tergantung bagaimana hati kita menerimanya. Makanya ini sekaligus saya kasih pemahaman kepada jamaah, jangan dianggap kalau ini mencampur aduk antara hak dengan batil, beda. Kalaupun misalnya dibilang dosa Mas Adit, jauh lebih besar dosanya ngerasani wong ini loh, jauh lebih besar dosanya. Sampean kadang-kadang di majelis ini dipikir nggak dosa gitu apa? Ada dosanya. Wong sampean banding-banding no aku karo Gus Azmi. Aku tahu yo hatimu ku ngomong, Masya Allah, sebelah putih, sebelah sapa ngomong ireng-ireng. Nah, ngono ku terus mbok anggap gak dosa ngono ta? Hah? Sampean punya anggapan seperti itu dipikir nggak dosa apa? Ini contoh sederhana. Ini kan di majelis zikir, di majelis ilmu, gitu. Tapi bisa jadi sampean dapat dosa. Kenapa? Sampean banding-bandingkan saya dengan Gus Azmi. Alah ojo guyang-guyu. Sampean nyawang aku karo Gus Azmi jejer. Iki iso dadi dosa. Mergo pikiranmu, ya Allah. Sebelah mancung, sebelah pesek, sebelah putih, sebelah ireng, itu sama halnya sampean menghina Allah. Mboten napa, sama halnya sampean menghina Allah. Coba aku nanya, yang bikin Gus Azmi putih siapa? Yang bikin Abah Anza ireng siapa? Yang bikin Gus Azmi mancung siapa? Yang bikin Abah Anza pesek siapa? Lah kok sampean, itu kan berarti sampean sama halnya dengan menghina Allah sampean. Menghina ciptaannya berarti menghina yang menciptakan. Kebayang nggak kalau misalnya saya dengan Gus Azmi misalnya ini tukar posisi? Loh enggak, namanya tetap Azmi tapi wajahnya wajah saya.
Saya namanya tetap Abah Anza tapi wajahnya pakai wajah Gus Azmi. Kebayang nggak? Ya gak mungkin. Gitu loh. Jadi gini, rungokno to sayang. Iki aku saiki tak mulai ngaji. Tadi siang ketika banyak tamu itu juga saya sampaikan. Sampean khawatir besok makan apa? Itu dosa besar. Aku ini besok bisa makan apa enggak? Dosa besar sampean. Berarti sampean menghina Allah. Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Allah menanggung kebutuhan hidup seluruh makhluknya. Lah kok ternyata sampean punya anggapan aku ini besok bisa makan apa enggak? Aku besok makan apa? Besok yang aku makan apa? Itu dosa besar. Sekali lagi kenapa? Karena sampean meremehkan Allah. Tahu kan kalau Allah menjamin dan menanggung rezeki seluruh makhluknya, betul? Lih, rungokno sing kebelet kudu nguyuh cek nguyuh. Tapi sampean ngrungokno aku. Bu. Ayo ngaji, ayo sebentar aku minta waktunya 15 menit. Kita menata hati. Saya ulang ya. Sampean jangan pernah takut besok makan apa. Karena rezeki seluruh makhluk itu dijamin Allah. Gajah yuk gak tahu sekolah ya lemu-lemu. Nggih mboten? Sapi kebo yuk gak tahu sekolah ya lemu-lemu. Apalagi sampean mau berpikir cicak. Cicak itu hidupnya nempel di dinding. Dia nggak punya sayap, dia nggak bisa terbang. Tapi makanan cicak itu binatang-binatang yang bisa terbang semua. Nyamuk, kaper, laron. Sementara cicak nggak punya sayap, dia nggak bisa terbang. Hidupnya nempel di dinding. Sampai ada lagunya, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap. Kebayang nggak? Cicaknya nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Sementara nyamuk terbang, dia punya sayap. Padahal nyamuk itu makanannya cicak. Tapi nggak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Nggak ada ceritanya cicak kelaparan. Kenapa? Karena cicak menerima ketentuan Allah. Cicak nggak pernah protes, ya Allah engkau salah desain, ya Allah pasti engkau salah desain. Makananku itu binatang-binatang yang bisa terbang semua. Kenapa aku nggak kau beri sayap? Gimana aku harus makan? Tapi nggak ada ceritanya cicak kelaparan. Apalagi sampean mau berpikir nyamuk. Nyamuk itu makanannya darahmu. Dia nyari makan, taruhannya nyawa. Betul? Plek. Gak ketepaan, dis. Mampus dia. Resikonya nyawa. Sampean sesusah-susahnya cari rezeki, resikonya nggak sebesar nyamuk. Betul? Tapi juga cukup itu hidupnya nyamuk. Oleh karenanya jenengan diajak zikir. Insya Allah yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang pilihan Allah. Tahu nggak? Dalam sebuah hadis qudsi ini diceritakan. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan. Ini Sahih Bukhari, maaf. Allah itu punya malaikat khusus yang ditugasi untuk keliling. Bahasa Inggrisnya the ngelencer. Ada malaikat khusus yang tugasnya kelenceran. Ngapain? Nyari majelis-majelis zikir, nyari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka sudah menemukan, mereka ngumpul di sini semua. Demi Allah, ini yang hadir manusianya dengan malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Cuma kitanya yang nggak bisa ngelihat. Mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat mereka. Bukan cuma ribuan, jutaan malaikat yang hadir di majelis ini.
Kok bisa tempatnya hanya sekian? Malaikat itu terbuat dari cahaya. Walaupun tempat itu kecil, miliaran cahaya bisa masuk. Faham? Faham? Lah terus kalau malaikat-malaikat itu sudah ikut hadir di majelis ini, para malaikat mendoakan semua jamaah yang hadir di majelis ini agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya sampean jangan pulang sebelum doa, sebelum nanti mahalul qiyam, sebelum nanti doa. Eman, zaman gak oleh dongane malaikat. Walaupun tadi kita sudah sama-sama berdoa, tapi sampean jangan buru-buru pulang sebelum nanti mahalul qiyam dan doa. Eman, karena didoakan malaikat, didoakan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan doa malaikat nggak ada yang ditolak Allah. Ini untungnya panjenengan ikut hadir di majelis zikir, ikut hadir di majelis ilmu. Makanya ini saya sampaikan kepada panjenengan sekaligus ya, lek panjenengan diajak doa di majelis semacam ini, di samping mengaminkan doa secara umum, jangan lupa panjenengan doa sendiri-sendiri. Apa yang menjadi hajat panjenengan, minta kepada Allah kesempatan, gitu loh. Di samping mengaminkan doa dari yang mimpin, jenengan donga piyambak-piyambak, jenengan nyuwun dhateng ngarsanipun Allah nopo sing dados hajat-hajate panjenengan. Setiap ada perkumpulan 40 orang, salah satunya adalah waliyun min auliyaillah. Ini artinya bisa jadi dalam perkumpulan 40 orang itu ada satu yang diangkat jadi wali dadakan sama Allah. Atau bisa bermakna kebaikan dari 40 orang itu ngumpul jadi satu, itu nilai kebaikannya kalau digabung sama dengan kebaikan seorang wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus zikir? Ini kita mulai ngaji hati, tolong perhatikan para jamaah. Oke, mohon pengertian dan kesadarannya untuk tertib biar kita waktunya bisa efektif. Eman, ini ada Gus Azmi, kalau tidak kita manfaatkan, mumpung gratis. Menengo, menengo. Tak sangoni gak tak sangoni kan urusanku. Sampeyan yo gak melu nyumbang ae kok. Gini loh. Ya Allah, ayo. Ini sampean tak ceritani fadilah zikir. Gini, zikir itu apa toh sesungguhnya? Kalau takrifnya zikir itu tardidu bismillahi ta'ala lisanan au fikratan au qalban, mengulang-ulang menyebut nama Allah dengan lesan atau dengan pikiran atau dengan hati, yang tujuannya untuk merangsang agar kita menyadari kekuasaan Allah, agar kita menyadari keagungan Allah. Mengulang-ulang nyebut asmane Gusti Allah pakai lesan atau pakai pikiran atau pakai hati. Tujuannya apa? Untuk memancing agar kita menyadari kehadiran Allah, agar kita menyadari kebesaran Allah, agar kita menyadari keagungan dan kekuasaan Allah. Itu yang paling ringan. Karena kalau mau disungguh-sungguhi para jamaah, yang namanya hakikatnya zikir itu begini: melepaskan diri dari kelupaan, kemudian memenuhi hati dengan Allah, sehingga apapun selain Allah nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Sudah tidak ada ruang lagi di hati kita untuk ditempati selain Allah, karena hati kita sudah penuh dengan Allah. Cuma iki angel, hanya orang-orang khusus saja yang bisa mempraktekkan zikir secara hakiki seperti yang saya sampaikan tadi. Melepaskan diri dari kelupaan, apapun yang berkaitan dengan hal ikhwal dunia, bersih semua, lepas semua. Hati kita ketika sudah alpa, kosong, kemudian kita penuhi dengan Allah, sehingga apapun selain Allah nggak bisa singgah di hati.
karena udah nggak ada ruang lagi. Hati kita sudah penuh dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara pentingnya zikir, sampeyan tak ceritani. Ada orang yang matur kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, saya tahu banyak amal-amal dalam Islam. Saya tahu kok dalam Islam itu banyak sekali amaliyah-amaliyah yang bisa dikerjakan, yang banyak mendapatkan pahala. Tapi jujur ya Rasulullah, kalau saya lakukan semua saya tidak kuat. Saya tidak kuat kalau disuruh beribadah seperti orang-orang itu, saya tidak kuat. Oleh karenanya akhbirni ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya satu saja amalan yang apabila saya lakukan, saya bisa mengalahkan orang-orang ahli ibadah dalam hal pahala. Bahkan saya nanti dimasukkan surga lebih dulu daripada orang-orang yang ahli ibadah. Cuma minta tolong ya Rasulullah, jangan berat-berat ya. Ini orang-orang yang modelnya kayak Mas Adit. Iya, cocok. Saya kalau disuruh tahajud tiap malam saya tidak kuat ya Rasulullah. Saya kalau disuruh puasa tiap hari jelas nggak kuat. Orang saya segemuk ini kok tidak kuat. Tapi saya minta tolong ya Rasulullah, kasih saya amalan yang ringan, enteng, tapi pahalanya besar. Saya bisa mengalahkan orang-orang ahli ibadah. Saya bisa membalap mereka masuk surga lebih dulu. Rasulullah senyum, kamu itu nakalan. Tapi ada, asal kamu mau. Dan semua orang bisa. Yang penting ada kemauan. Amal yang ringan, semua orang bisa, yang penting mau. Kalau kamu lakukan, pahalamu bisa mengalahkan ahli-ahli ibadah. Bahkan kelak di akhirat kamu bisa masuk surga mendahului mereka-mereka as-sabiqunal awalun. Apa itu ya Rasulullah? Ayyakuna lisanuka rotban bidzikrillah. Basahi selalu lesanmu dengan zikir kepada Allah. Zikir ini kelihatannya sepele, tapi nilainya luar biasa. Kok bisa begitu? Ya, karena zikir itu adalah ruhul a'mal. Zikir itu ruhnya amal. Amal apapun kalau nggak ada zikirnya, itu ibarat jasad tanpa ruh. Amal apapun, mau sholat, mau puasa, mau sholawat, mau sedekah, kalau nggak ada zikrullahnya, itu ibarat, maaf, jasad tanpa ruh, ibarat badan tanpa nyawa, seperti patung, seperti boneka, bahasa Inggrisnya the golean. Ayo bapak-bapak, mas-mas, misalnya ada boneka cantik, molek, belenok, mentek, bodinya kayak biola, lekuknya 2. Jadi kalau disuwiti itu sewapi no. Hui, hui. Lah nek awake sampean kan hui ngono tok. Wong bunder ser ngono. Coba, tapi boneka nggak ada nyawanya, cuantik, bodinya bagus, tapi nggak ada nyawanya. Gelem sampean ngerabi? Nyemoh lah, wong nggak ada nyawanya. Maka amal apapun kalau nggak ada zikirnya, itu nilainya kayak patung, kayak boneka, kayak gombal mukio. Loh iyalah, hati-hati sampean. Kelihatannya sampean sholat, Allahu Akbar, entul-entul, jendit-jendit, dulik-gulik, endut-endut, cerekal meneh, entul-entul, jendit-jendit, dulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Tapi nggak ada zikrullahnya, zong nilainya. Puasamu kalau nggak ada zikrullahnya, zong nilainya, karena nggak ada rohnya. Coba sampean pikir, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Itu semua adalah medianya zikir. Rukun Islam yang 5 itu semua wadahnya zikir. Coba, rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Itu wadahnya zikir, jelas. Asyhadu alla ilaha illallah, menyebut risalah ketauhidan.
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menyebut risalahnya Nabi Muhammad, jelas zikir. Rukun Islam nomor 2 apa? Ya Allah, ayu on. Rukun Islam nomor 2 apa? Salat, jelas wadahnya zikir. Ayat Quran menyatakan dengan tegas, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat karena berzikir kepadaku. Salat itu mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu isinya zikir. Makanya selama sholat, tiap gerakan sholat dikasih doa-doa, dikasih bacaan-bacaan zikir, agar kita selalu tersambung datang Gusti Allah. Tolong perhatikan, ini penting, ini bab sholat ya. Ya, karena sholat itu kalau nggak ada zikirnya, ibarat jasad nggak ada rohnya. Berarti nilainya kayak gombal mukiyo. Ayo sing banter baleni. Sholat kalau nggak ada zikirnya berarti ibarat jasad nggak ada rohnya, nilainya kayak gombal. Makanya ketika sholat kita nggak boleh ada keterkaitan dengan dunia. Sampean ingat ya, dalam hukum fikih sholat itu nggak boleh menahan makan, nggak boleh menahan minum, agar kita fokus zikir. Sampai aturannya, mau sholat perut lapar, waktu sholat sudah masuk, makanan siap. Ini aturan fikih. Sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat? Top, pokoknya urusan departemen perbadokan mesti nyaut. Emang iya, hukum fikih menyatakan makan dulu baru, dengan catatan makannya jangan sampai kekenyangan. Sampean jangan lantas punya dalil ini, sholat dulu apa makan dulu, terus makan dulu leh mangan kuwareken. Ini juga nggak bener, nggak bener. Makan dulu baru sholat, iya, tapi makannya nggak boleh terlalu kenyang. Lah nanti kalau makanmu terlalu kenyang, ya sholatmu nggak bisa khusyuk. Allahu akbar kabira, la syarika lahu. Kenapa disuruh makan dulu kok bukan sholat dulu? Gini, kalau jenengan makan dulu, nggak mungkin jenengan makan mikir sholat. Tapi kalau jenengan sholat dulu, nanti sholatmu mikir. Apalagi wetenge lapar, kayak wetenge wis kerucuk. Allahu akbar kabiru walhamdulillah, kerucuk. Dadi makmum ke imame suwe, selak adem ki engko panganane. Allahu akbar waladhdallin amin. Makmume sing diwaca surate dawa pisan. Kurang ajar. Wong aku iki ngempet lesu, ngempet luwe, makmume suwe pisan. Paham? Mbok gak dirungokno kok. Engko sampean iso-iso to Pak sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kupingmu krungu. Meong. Amblas tenan iki engko iwake iki. Allahu akbar. Lah kok lali gak tak tutupi. Rabbighfirli warhamni wajburni. Akhirnya sholatmu mbok cepeti to. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum. Nili iwake bareng tekan nggon iwak. Lah tenan. Dintekno kucing. Makanya suruh makan dulu, tapi jangan kenyang-kenyang. Paham? Termasuk ndak boleh menahan ngapunten al-akhbasaini, dua kotoran. Maaf, ndak boleh menahan, maaf, dua lubang yang di bawah itu. Saya nggak tahu namanya tapi bisa menunjukkan tempatnya. Nggak boleh menahan, maaf ya, pipis sama
apa ya BAB dan the kentut. Loh, sholat itu ndak boleh menahan pipis. Kenapa? Hilang zikirnya. Coba sampean sholat terus sambil nahan pipis. Iya kan butuh, iya kan. Apa maneh wong lanang wis untup-untup nanggone pucuk. Iki kok digawe dem kelenyer. Lah wis muntup-muntup ning pucuke kok. Ini kenapa? Karena menghilangkan zikir. Sehingga sampean habis wudu mau sholat kok kudu pipis, jangan ditahan. Ada yang model eman sek duwe wudu. Eman sek duwe wudu, apalagi dingin-dingin. Lagi musim dingin, mau wudu males. Lagian aku masih punya wudu, padahal kebelet kudu pipis, tapi ditahan. Yakin sholatnya nggak bisa khusyuk. Khusyuk gimana orang sholat sambil ngempet kudu pipis? Apa maneh wis nguantong ning ngisor kae. Ya toh? Makanya habis wudu mau sholat kok kudu pipis. Pipis dulu. Wes nang ditap cur. Nah wedok ya yes. Wes nang cawik nang wudu maneh wong banyu yo gak tuku ae lho. Wong di sini banyu yo gak tuku ae lho. Kadang dibela-belai, eman sik duwe wudu, eman sik duwe wudu. Akhirnya salate sambil ngempet kudu pipis. Makanya cara hukum fikih hukumnya makruh. Kenapa? Menghilangkan zikir atau menahan kentut. Maaf. Gak mungkin iso khusyuk wong salatmu karo iya kan butuh, iya kan nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya salatnya dicepetno. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kalau pertahanannya kuat. Nah kalau pertahanannya nggak kuat, wis ditahan tetap metu, ditahan tetap metu, pertahanan nggak kuat, malah dawa tit. Makanya sampai habis wudu mau sholat kok kudu ngentut, wenang dibrolno, wenang tit, nang tut, nang tot, nang dot, tergantung ukuran bokong. Lek bokongnya tipis ya tit, bokongnya sedengan tet, bokongnya kewandel gede. Menghilangkan zikir. Dah, mari ngene Gus Azmi sholawatan meneh karo Mbak Nia. Rukun Islam nomor 3 apa? Zakat. Zakat itu juga wadai zikir. Jawab ya. Nyari duit itu susah apa susah? Golek duit niku angel napa angel? Angel. Bareng wis soleh kok dikek-kekno wong. Wong golek duit yang angele gak karuan, begitu dapat kok dibagi-bagikan ke orang. Berat apa berat? Jujur berat apa berat? Ojo isin kowe ton jawab apa masih sampean gak tahu sedekah, gak tahu ngetokno duit, jawab apa kira-kira berat apa ndak? Kok bisa dilakukan? Karena apa? Ingat sama yang merintah. Karena zikir, ingat sama yang merintah. Siapa? Allah. Duh, saya jujur, saya nyari duit juga nggak gampang kok Bu. Nggak gampang saya. Keliling tiap hari, keliling Indonesia bahkan sampai luar negeri. Sering saya 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang. Begitu saya dapat, tahu sendiri kan sebagian tak bagi-bagikan ke anak-anak. Bukan berarti saya pamer, ndak, demi Allah ndak. Wes kebiasaanku ket biyen. Aku coro gelem pamer ya pamer ket biyen. Tahu untuk bangun pesantren, untuk pengembangan pesantren, pembebasan tanah. Berat nggak sebenarnya? Berat. Sopo saya nggak seneng duit, pengen ngerti aku. Kabeh wong yang seneng duit, tapi kok iso ngeculno, kok iso ngeculno, kok iso ngeculno? Ya karena ingat sama yang merintah Allah dan sadar sebanyak apapun kekayaanmu, maaf, yang kau makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran, yang kau kenakan ujung-ujungnya hanya jadi rombengan, rongsokan, yang kau tabung, yang kau simpan ujung-ujungnya hanya jadi warisan. Garis miring rebutan, garis miring gegeran, garis miring tukaran. Yang menjadi milikmu sesungguhnya adalah
yang kau sedekahkan itu akan menjadi milikmu sampai ke surga. Amin nopo gak tahu sedekah amin amin. Lah iya toh, orang cari duit itu susah, repot. Lah kok mau dibagi-bagikan? Karena zikir, ingat sama yang merintah. Demikian pula puasa, makan minum enak lezat, kok mau nahan ya? Ya karena manut sama yang nyuruh siapa? Allah. Apalagi haji, wadahnya zikir. Mulai pertama haji umroh itu, mulane sama nek umroh melu aku. Duh, itu mulai pertama sampai nanti kalau udah baca talbiyah, ayo maca talbiyah ya sekalian apa namanya mendoakan jamaah haji kita yang tahun ini ujiannya luar biasa. Jadi dari segi apa namanya pelaksanaan, kalau dulu jamaah haji Indonesia itu ditangani oleh satu syarikah ya, namanya Masyarik dulu, satu syarikah namanya Masyarik. Sekarang yang menangani itu 8 syarikah, sehingga jamaah haji Indonesia ditangani oleh 8 syarikah. Syarikah itu lek coro kene yo CV lek coro kene. Sehingga maaf sekarang banyak satu kloter itu bisa ditangani oleh 3 syarikah, sehingga bisa terpisah, suami istri hotelnya pisah, yang lansia harusnya ada pendampingnya, hotelnya bisa pisah, maktabnya juga pisah, sektornya juga terpisah. Saya alhamdulillah hampir tiap tahun saya berangkat haji, tapi pelaksanaan haji tahun ini untuk penempatan jamaah Masya Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau suami istri yang berangkatnya daftarnya bareng, selamatannya bareng, berangkat dari rumah bareng, tapi ternyata terbangnya nggak bareng. Mungkin suaminya terbang dulu, istrinya belakangan, atau istrinya terbang dulu, suaminya belakangan. Begitu sampai di tanah suci, mulai dari Madinah, yang Madinah dulu, itu hotelnya udah pisah. Pisahnya hotel itu nggak deket, cuman pikir jarak 100 meter. Kalau udah beda sektor, jauh banget. Apalagi nanti kalau udah pelaksanaan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Coba. Kalau beda syarikah, nah itu beda. Padahal maunya suami istri itu kan juga bareng terus. Sampai Pak Haji Tri ini dulu pernah visanya Pak Haji Tri keluar, istrinya nggak keluar, nggak mau berangkat. Coba, belum lagi yang lansia, didorong kursi roda, berangkat bareng dengan pendamping dengan harapan selama menjalani ibadah itu ada yang dorong, ada yang dampingi. Pisah coba, pisahnya nggak dekat, terus kumpulnya wong jutaan. Ya leme wong sakmene ngeleki enak. Coba, makanya mohon doa mudah-mudahan jamaah haji kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ini yang untuk visa furoda juga masih apa yang namanya spot jantung. Mohon doanya mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan segera keluar. Termasuk punya saya. Nggih, mohon doanya jenengan semua jamaah mudah-mudahan dimudahkan pengurusannya. Ya Allah. Tapi yang perlu kita doakan terus jamaah haji kita. Bener, jenengan niku nek ikhlas ndongakno jamaah haji, insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa menjalankan ibadah haji. Bener, Gus habis ini sholawat talbiyah Gus, ada ya? Labbaik Allahumma labbaik itu wonten mboten? Broseng. Labbaik Allahumma labbaik. Ah? Ya? Lafaz diulang-ulang enggak apa-apa, mangke sareng karo Gus Asmi. Nggih. Aku sakjane yo pengen tapi aku sungkan, lek sono spesialise ngene iki aku sungkan. Nek musuh Mas Adit ngene aku sik wani. Coba nanti saya dulu, habis saya nanti biar disambung sama Gus Asmi. Ada Gus broseng Gus. Nah, itu ngono kok. Ono. Loh, kalau saya sama Gus Asmi lagunya nanti kan beda. Jelas enakan Gus Asmi. Haji itu wadai zikir, apalagi ketika jenengan nanti udah misalnya, ini sengaja saya sampaikan mudah-mudahan semuanya dipanggil Allah, diizinkan Allah untuk bisa ziarah Makkah Madinah, minimal melaksanakan ibadah umrah. Itu jenengan kalau udah baca talbiyah itu rasanya kayak nggak di alam dunia.
Nek wis labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Makanya nggak ada ceritanya orang kapok pergi haji, orang kapok pergi umroh itu nggak ada ceritanya. Yang jelas kangen dan kangen, pengen dan pengen terus. Maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Saya hampir tiap tahun, tapi saya berangkat haji itu nggak ngambil jatahnya haji reguler. Kadang ada orang yang bilang itu tiap tahun pergi haji zalim itu sama orang yang antriannya udah puluhan tahun. Maaf ya, yang komen seperti itu berarti belum paham. Yang komen seperti itu belum paham. Kalau memang ngambil jatahnya visa dari haji reguler yang antriannya udah puluhan tahun, itu namanya zalim. Udah pernah berhaji berkali-kali masih ngambil porsinya reguler yang antrinya udah puluhan tahun, zalim itu. Kalau kita berangkatnya kan pakai visa khusus, sama sekali tidak mengambil jatah visa dari jamaah yang udah antrian itu, namanya visa mujammalah atau visa furoda, dan itu mahal. Makanya saya nggak berani mendoakan sampean, karena iman sampean kalah dengan eman sampean. Gitu loh, jangan salah. Ada lagi yang bilang daripada duit dipakai umroh tiap bulan berkali-kali umroh, mending dipakai untuk menyantuni anak yatim, mending dipakai untuk nyantuni fakir miskin. Itu juga nggak salah. Tapi yang bagus lagi, fakir miskin dibantu, anak yatim disantuni, umroh bisa sering. Ngono. Yang salah itu kalau orang haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi ada tetangganya yang miskin nggak diperhatikan, ada anak-anak yatim yang harusnya dia santuni nggak disantuni, itu salah. Kalau saya, aku malah diarani sombong, gitu loh. Yang itu memang salah kalau ada orang seperti itu, berkali-kali haji, berkali-kali umroh, tapi ada saudaranya yang miskin misalnya, ada anak-anak yatim tidak diperhatikan, itu salah. Tapi kalau orang sudah membantu yang miskin, menyantuni yang yatim, kewajiban-kewajiban sosialnya dipenuhi, lah masih ada duit, mau dipakai apa? Terus lagi kalau saya pertimbangannya dosa saya itu terlalu ngentok, kalau dicuci di sini nggak cukup. Dosane sampean ambil dosaku gak ono apa-apane. Dosane sampean diucek ning kene cukup. Lek dosaku gak cukup, kudu diucek ning kono. Jujur aku ngono. Sampean gak eruh kok. Setuju ketoke. Ngono ya. Nanti mohon doanya. Nah ini pas jamnya pas. Nanti biar Gus Asmi agak lebih lama sholawatannya. Rukun Islam yang 5 itu semua wadahnya zikir. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, adakah amal yang lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada puasa? Ada. Apa itu? Zikrullah. Karena zikir itu adalah ruhnya amal. Semua amal ruhnya adalah zikir. Insya Allah nanti saya sambung pada ngaji berikutnya. Mungkin sakit istiqomah jenengan. Termasuk itu jamaah apa tadi lupa pun namanya, Sofwatul Ahibba, itu fansnya Az-Zahir, fansnya Abah Anza juga dong tentunya. Dari Kudus itu menamakan dirinya buron, ibu-ibu rondo, karena mayoritas tapi luar biasa, mereka luar biasa. Kalau saya ngaji di daerah sekitar Kudus, pokoknya selalu hadir mereka. Tepuk tangan untuk jamaah yang luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan semuanya diberikan bisa istiqomah. Mudah-mudahan bisa ikhlas. Matur suwun doanya panjenengan, matur suwun kehadiran panjenengan. Pokoknya saya mulai awal itu udah niat siapapun yang ikut hadir di majelis kita ini adalah bagian dari keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo. Mudah-mudahan dikumpulkan kita di majelis ini
dikumpulkan pula kelak kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan, udah kelamaan saya ngomong. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lu ngene Bu, syiiran dibalut dengan sholawat. Sampean yang nggak begitu jelas, kayak tadi syair yang dibawakan sama Gus Asmi, Rindu Madinah. Itu kalau sampean menghayati dengan hati yang ikhlas, mesti sampean diem-diem bisa menangis. Coba, itu kalau diperjelaskan begini. Rindunya daku, ya Gus, ya Gus. Sampai lali aku. Rindunya daku kepada bumi Madinah. Coba, rindunya daku kepada bumi Madinah. Takkan terobat walau sudah ziarah. Walaupun sudah ziarah ke sana berkali-kali pun, kerinduan kepada bumi Madinah nggak ada obat. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Coba, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap merindukan Rasulullah. Makanya orang itu kalau udah terpaut hatinya dengan Madinah, ayo berangkat mana Haji? Insya Allah. Ya Allah, saking aneh suaraku gak enak. Apa mana Bib Farid malah blas. Masya Allah, ini kalau sampean hayati, ya Allah ya Karim. Enggak kalau enggak menangis, kalau sampean sendirian menghayati rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobati walau sudah ziarah. Ini loh sampai ngerinya, ini kan ini ngambil dari qasidah Burdah itu loh. Sekalipun menangis berair mata darah. Enek goyahe arek iki. Sekalipun menangis. Loh, jarene Mbak Nia enak ya Abah suaranya. Baru tahu dia. Kontestan ini dulu. Masya Allah. Pernah juara singer, juara 2 tingkat provinsi. Cuma pesertanya 2. Mbak Nia baru tahu Mas Adit kalau suaraku enak. Lebih enak, lebih merdu daripada Mas Adit kalau podo-podo maunya. Cuma tak simpen. Yo, kasihan dia kalau nanti tak keluarkan semua. Ya Allah, ndak kuat. Jenengan nek wis betul-betul menghayati lagu itu, keren. Lanjut mboten niki selawatane. Gus Azmi apa Mbak Nia? Duet. Ayo Gus Azmi sama Mbak Nia duet. Ayo kono Mbak Nia. Ayo Gus. Ladeni Gus. Siapa ngomong cocok ganteng karo ayu mau. Ayo. Yo. Bismillah, anakku kayak Gus Asmi nanti. Ya. Amin, 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 amin. Masih 9 tahun, nanti penerus Gus Asmi. Amin, amin. Gak penerusnya mamae? Enggak, jangan. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sebentar. Lene iku gak harus sama Gus Asmi, karo aku ya iso aku lek di rumah ikut. Ini yang gampang-gampang aja apa? Iya, enggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Adit cemburu. Oh, enggak gandengan tangan aja. Ayo Mbak Nia, ayo bareng nggih. Bareng nggih. Ini sholawat Jibril. Nanti yang Mas Adit sholawat Israel. Monggo banyak Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng. Sallallahu Ada request mungkin anak-anak? Hah? Apa? Serat penjajah. Mau aku mau dijajah meneh. Wong kok seneng dijajah. Wis wae zaman merdeka kok serat penjajah.
zaman merdeka ini wisan. Ya udah kalau udah berarti mahalul qiyam. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala